Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap, luar biasa. Oke, jadi malam ini gue lagi mampir kosan lo ya, Bang. Iya. Bang Yuda, gimana kabar, sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana Dan- lo? Alhamdulillah sehat juga. Sekarang Ini apa namanya? Kita terakhir ketemu kapan sih? bulan apa ya? April terakhir ya. Itu pas main juga di rumah. Di Enggak, kosan. pas futsal. Futsal terakhir ya. Pas ya libur. Bahasa Sunda deh. Nggak apa-apa. Sama asli Sunda. Futsal ya, kosan Alif ya. Ini guys orang pertama yang ke kosan gue daerah Cisauk. Nah, ya jadi gue awal-awal datang ke sini lokasinya di mana? Cisauk ya? Iya di Cisauk. Cisauk karena emang lokasi kerja Cisauk juga kan dekat. Iya, daerah Cisauk sih lokasi kerja gue kan deket ya. Iya kan jadi gue pindah ke sini. Nah ada sekitar jalan 2 bulan lah dari April. 2 bulan. Mei Juni kan. Iya. 2 bulan. Jadi gue ceritanya dari Pamulang lagi main. Kebetulan itu arah balik. Ingat, Bang Yuda kayaknya Cisauk nih arah pulang. Kabarin lo, makanya bolehlah mampir dulu kalau lagi ada di kosan. Jadi Pamulang arah pulang ke rumah gue itu lewat Cisauk. Dan emang searah juga di sini nih. Iya. Gangnya arah jalan tikus gue kalau balik Pas deket. banget ya. Jadi sekalian silaturahim lah. Besok gawe aman. Aman gue libur. Oh, libur Gua juga. lagi libur kebetulan banget kan gue lagi libur nih orang Iya, yang dateng. cocok. Soalnya emang gue juga udah lumayan berapa hari ya nggak ke Pamulang. Nggak ada kegiatan juga kan. Gue biasa di rumah di Tanja terus. Iya, santai aja sih. Baru main ke Pamulang lagi. Jadi gimana? Kerja udah di sini udah berapa? Gue kerja udah jalan ke 4 nih, bulan keempat. Bulan Nah, keempat. bulan keempat udah lumayan lah. Sebelumnya di Pamulang kan, ngekosnya bareng juga. Bareng gue sama dia. Iya, Gua kosan elit. Kosan elit tuh dulu tuh. Kosan elit semenjak bocah. Siapa sih yang awal pertama pengen bubar? Karena bukan bubar sih, emang karena ada Emang udah waktunya, Iya. karena emang yang satu ada udah ke kampungnya balik, yang satu ada gawean lagi. terakhir itu di bulan April setelah Lebaran Lebaran. itu emang fix terakhir kita ngekos bareng ya. Kos bareng karena kosannya juga gimana ya, maksudnya orang-orangnya udah punya kegiatan masing-masing. Gue juga udah ada kerjaan kan di daerah Cisauk. Iya. Jadi gue juga Lumayan jauh jaraknya kalau dari Pamulang. Sama di sini ya deket ya? iya, makanya gue cari kosan yang lebih prefer lah, lebih deket, istilahnya nggak capek bolak-balik. Lo orang juga udah istilahnya ke kampus juga udah sedikit ya, tinggal Nunggu apa? kok. Tinggal nunggu ujian aja kan ya, ujian TO, kelulusan kom, udah. gitu, selesai. Jadi lagi di Iya mau fokus. nggak mau semuanya juga bubar dengan sendirinya. Iya. Gimana Hari? Enggak, Mang. Jadi gua sih pengen ini rencana ketemu teman atau siapa orang lah yang gua kenal. Pengen ngobrol aja gitu. Kebetulan ya gue pengen tag juga ya iseng lah gitu, bikin video terus nggak tahu ya diupload atau enggak sih, terserah gue. Yang penting gue punya obrolan gitu sama temen. Iya. Isiannya mah random aja, Mang. Ngalir aja lah. Iya lah. Ya, Lagi kita juga kayak gini ibarat jarang ya istilahnya, Jarang-jarang. ketemu juga jarang, Jarang-jarang. karena udah punya kegiatan masing-masing. Gua kerja, dia Iya. ada kegiatan di kampusnya. Atau Sharing-sharing emang aja. sekarang tuh lu lagi demen, gua lihat-lihat di story lu lagi demen datang ke kafe-kafe yang ngeliat stand up gitu ya. Itu gimana tuh? itu Tawa nggak tuh? lebih ke ngisi kekosongan aja, Pak. Hmm. Karena memang ngilangin momen juga, datang ke open mic, nonton stand up, seru-seruan, ketawa-ketawa gitu-gitu. Sisanya mah ya bukan niat ada gue pengen jadi stand up komedian, gue pengen jadi komika terkenal, enggak. Mengisi kekosongan aja, kayak kan teman-teman di open mic juga banyak gitu orang-orang yang udah pada sibuk gawenya lah, yang sibuk udah rumah tangga apalah. Cuman kayak lagi ada kesempatan kumpul, ada juga gitu. Kayak gini, Mang, di open mic tuh apa namanya, kayak ibarat kan banyak tuh
usia yang sudah banyak, udah berumah tangga, cuman dia tuh pengen ngerasain masa-masa mudanya juga, kayak kapan kumpul dia kan, dia kayak kita kan masih lanjang, iya kan lanjang kan maksudnya lajang. bebas-bebas aja kan main, cuman ya paling sibuk kerja doang. Cuman kayak dulu masa-masa kuliah kayak gue nih, masa-masa kuliah sering banget gitu nongkrong sama temen-temen. Semenjak udah gawe terbatas waktunya. Iya benar-benar. Nah iya, jadi kebanyakan teman-teman open mic itu ngisi kekosongannya kayak gitu. Jadi ketemu di open mic, di cafe gitu, ada dijadwal lah, nggak tiap hari juga, rutin, seminggu sekali ya. Iya kan mereka udah punya kerjaan Iya. juga kan, cuma yang mengisi waktu kosong, terus ada miss momen aja gitu kan sama kumpul-kumpulnya. Iya. Itu yang mereka belum dapatkan ketika udah punya kesibukan masing-masing ya kan. Iya. Yang namanya setiap orang emang ada yang kayak pengen banget istilahnya cari suasana lah, Nah, iya. mumet kan. Iya, kayak lu abis kerja nih nongkrong kemana lah gitu, ngopi dulu, ya kayak gitulah modelannya. Cuma kan kalau gua sering nonton stand up dari dulu, suka juga. Jadinya Iya, di Pamulang juga kan ada gua. tempat penyaluran nih gitu kan. Di Pamulang gua sering nonton juga di sini nih. Pamulang 2 tuh ada tuh sering open mic sama di Ciputat. Terus gua balik semenjak nggak ada kegiatan di kampus kan, udah nggak ngekos juga. Dah di sana juga ada komunitasnya bang. Jadi ya cobain lah, mampir. Ada 2 tuh, Kabupaten Tangerang sama di Parung Panjang di situ. Yang lu dapetin apa sih ketika lu nongkrong di tempat ini seperti itu? Lu malah pasti yang dapetin nih keseruannya loh pasti. Iya itu Kayak yang dicarikan itu. Menurut gua healing terbaik ke open mic lah. Sama dapat teman baru juga. Ya pasti kan, orang-orang kan beda-beda kan healingnya. Ada yang ngabisin duit ke mall jalan. Itu juga ngabisin. Paling beli kopi sih. Ke kafe open mic beli kopi 1. Ya daripada istilahnya lu jalan-jalan nggak jelas. Iya, soalnya bang gua profesi juga kan, praktek udah kelar, tinggal nunggu hukum. Sama kan gua nyoba lempar sana lempar sini, lamaran gitu-gitulah. Iya. Cuma nunggu panggilan ke sana sini. Jadi ya udah nggak ada kegiatan. Gue masih nggak ada kegiatan. Iya. Gue lihat teman-teman kosan juga, si Alif, si Enggar, Nawaji juga udah gawe dia. Iya, Nawajir Udah, kayak di rumah sakit ya. Bocah udah pada gawe semua nih, gue masih nyari-nyari. Iya, Engkar di mana Engkar? Jakbar di home care. Mungkin lagi dia. Iya, benar. Emang sekarang tuh ya daripada lu kosong banget istilahnya kan, nggak ada salahnya kayak istilahnya lu menyalurkan hobi lu terus ke tempat-tempat yang sesuai sama yang Cuman, lu ya, suka tetap gitu kan. Bukan berarti lu tuh orangnya malah ngabisin, prioritas juga. iya, bukan ngabisin waktu lu buat main, tapi lu juga tetap istilahnya kayak coba nih gue masukin lamaran kemana. Siapa tahu misalkan ketika lu kumpul di satu tongkrongan, oh nih kebetulan di tempat kerja gua ada lowongan kosong perawat gitu kan, relasi masuknya gitu kan, jaringan kesana kemari. Iya benar-benar poinnya kan di situ. Iya. Tapi gue nyoba open mic, lu percaya nggak bang? Serius tuh? Itu yang gue kirim status, lihat iya. gak? Ya lo komen aja. Gimana itu gimana maksudnya, apa yang membuat lo berani gitu ke depan ngobrol random ya kan? Apa itu kan nggak bikin materi kan, spontan aja apa gimana? Pasti bikin dong. Bikin dulu. Bukan bikin sih, kayak sebelumnya pasti ada rencana apa yang bakal mau dibahas itu. Sebenarnya gue nggak ngerti amat juga kan soal stand up. Cuman gue gini bang, kayak dulu kan gue di kampus kebetulan pernah diamanahkan jadi ketua. Iya. Oh itu yang ngejabat setahun, dan yang lo bahas ya di stand up. Bukan dibahas, jadi gini bang, gue tuh ngerasa stand up kan kayak gak jauh sama soal public speaking bang. Public speaking. Jadi gue semenjak dulu di zaman kampus kan gue lumayan orangnya nggak berani ngomong gitu bang. Iya, serius, gue di organisasi pas bareng angkatan lu juga dulu kan Hima Weda sama Mas kan. Gue nggak pernah tuh kayak rapat ngomong atau apa, berpendapat atau apalah. Bisa dibilang sangat apatis ibaratnya ya.
nggak banyak ngomong lah. Iya kan, nggak berani. Nah semenjak gua ngejabat jadi ketua kan otomatis memang harus dipaksakan untuk ngomong kan. Kayak ketika ada jadwal rapat kita mimpin rapat, ketika ada kegiatan event atau apa kita sebagai ketua ada sambutan kan. Gitu-gitu sering jalan waktu kayak rada suka bang ngobrol di depan banyak orang tuh. Jadi udah terbiasa ya, karena lumayan terbiasa sama kayaknya suka aja bang itu ngobrol di depan banyak orang tuh. Terus gua kan udah nggak ada tuh momen-momen kayak gitu lagi. Kayak di organisasi udah enggak ya kan, kuliah juga udah kelar, jadi kayak tipis-tipis kayaknya gua harus kembangin lagi nih bakat ngobrol di depan banyak orang lagi biar nggak terlalu putus bang. Jadi iya semenjak gua nggak terlalu ngerti stand up comedian ya kan, seiringnya gua ngikutin ternyata emang stand up comedian tuh sama halnya sama public speakingnya bang. Kayak lu jago public speaking nih, itu ada potensi bang buat stand up. Iya, belum tentu juga nih ya. Lu tuh jago presentasi di kelas, lu berani ya kan. Tapi kan cuma gua jago sama anak-anak kelas lu doang. Bukan jago, gua berani tapi nggak terkonsep kayak gua ngomong apa gitu ya. Nah, kurang literasi. Ketika lu coba pas stand up comedy di depan orang random yang lu nggak kenal, itu pressure-nya beda gitu ya? kan. Maksudnya. Terus mereka juga komunikasinya juga lu juga beda. Apa yang lu bahas ya harus dimengertiin sama orang. Jadi pembahasannya kayak bahasa lu juga bahasa yang udah dipahami sama orang kan. Ya itu kan gitu. Arti dari public speaking. Public speaking adalah berbicara di depan banyak orang dengan mempunyai daya pengaruh terhadap audiensi gitu kan. Jadi lu ketika pembawaan materi atau apapun itu, kira-kira audiensi tuh ngerti nggak apa yang diomong gitu kan? Benar. Itu public speaking kayak gitu tuh. Nah, ketika lu pembahasannya nggak dimengerti, ya kikuk kan yang audiens. Tapi ya bakalan bang, diem. Gua zaman kuliah kayak dulu, kita kuliah 2000 berapa sih? 18 ya? Di organisasi juga, gua lihat dulu bang, anjir, gua malah minder aja, bukan minder kayak Yuda ini kalau berspeak up, ngena banget. Lu ngerasa gitu nggak bang? Sumpah, nih angkatan kita nih 2018 masuk 2019 di himpunan, itu seangkatan menurut gua terutama cowoknya ya, slangnya semua aja. Lu doang yang berani speak up. Gua dari awal gue inget banget LDK itu zaman ketuanya siapa ya, Bang Jun sama Kamila ya. Lu beda mas kan? Itu kan lu anjir yang sering speak up. Kayak pernah di momen LDK siapa yang diomelin itu? Itu yang pas makan ya? Pas makan ya, momen pas makan dia nggak mau makan. Ketua kita marah sebesar-besarnya lah, entah. Gua lupa lagi kesalahannya apa. Dan di situ bocah pada nggak berani. Gue masih inget nih. Nah Yuda, langsung gue masih inget ini bang, soal makan nasi kan. Lu ada speak up kayak makan kan suatu kebutuhan ya, masa kita semua nggak makan itu. Itu ada bang kata-kata kayak gitu loh. Gue masih inget banget. Jadi apa ya, momennya itu gue masih inget tuh. Jadi ada satu kelompok, satu orang itu bener-bener, memang kan kita disuruh bawa bekal ya kan. Malam kan itu? Jadi malam, makan malam tuh. Itu makan malamnya udah kata gue sih udah oper ya. Jadi jam 8 ke atas tuh kalau gue salah. Iya panitia kan? Evaluasi lah itu. Nah itu di satu momen gue berani speak up karena apa ya? Jadi gimana ya, maksudnya memang kan kita tuh ada kegiatan. Kita juga butuh kayak yang ibarat kita butuh asupan gitu biar kita sinkron itu terhadap istilahnya ketika ada kegiatan kita nggak terlalu jadinya terlalu apa ya istilahnya, mereka tuh kayak sangat-sangat emang kan di setiap kegiatan ada aturan yang harus kita ikuti. Pas LDK itu memang disuruh bawa makanan. Aturannya yang logis. Nah aturannya logis dong. Ketika semua orang disuruh makan, ini satu orang ini dia nggak bener-bener dihukumnya itu ya udah gitu, karena dia nggak bawa makan dia nggak makan gitu. Kita nggak enak dong sebagai as a team gitu kan, satu angkatan
ngelihat satu orang nggak makan, semuanya makan, lu gimana perasaan lu? Gitu aja sih yang gue tanya. Logis aja. Orang ada apa sih? Orang pasti ada yang namanya rasa lapar, butuh makan, butuh energi lagi. Karena kegiatan kan bukan cuma 1 malam doang waktu itu LDK. Berapa hari sih? 3 hari. 3 hari ya, 3 hari 2 malam, bayangin loh. 3 hari 2 malam, kegiatan pertama kisruh gara-gara satu orang gak bawa makanan. Dan itu jujur, gue hampir ribut. Mau panitia? Sama panitianya. Karena gue speak up kan waktu itu. Karena speak up gue bener dong, istilahnya kayak ya kali satu angkatan makan, satu orang gak makan. Lu enak gak sebagai satu angkatan sama dia berjuang dari awal bersama, istilahnya dia nggak dikasih makan loh. Nggak enak melihatnya. Ya udah, istilahnya kayak gue speak up. Gue kayak ibarat kata, ya udah kalau satu nggak makan semua dong. Kayak gitu harusnya. Itu yang namanya kayak istilahnya kebersamaan. Gue berani di situ karena apa? Ya, logis, manusia butuh makan, ya kan istilahnya. Tapi bang, posisi itu semua angkatan diem bang. Iya, gue tahu semua nggak ada yang berani. Soalnya nggak mau ngambil risiko. Teman-teman yang risiko pernah LDK pasti ngerasain sih. Panitia sesegan itu loh, actingnya bisa. Terus sampai ada yang dihukum lari itu bang, malam-malam. Iya kan, kayak iya. Kalau emang ini coba ngerasa ini enggak gitu. Si Anggit kok dia lari malam-malam. Soalnya iya benar. Serius itu gue juga lagi capek posisinya. Semuanya lagi ngerasain capek. Nggak sinkron bang, itu materi malam-malam. Terus kayak wah anjir ini nggak kondusif lah gitu, kayak materi nggak masuk, ngantuk juga, udah capek. Dikata istirahat cukup di acara kayak gitu enggak gitu. Dan gue akuin sih orang-orang pada diem. Ya kalau saat itu gue nggak speak up, ya nggak ada yang bakalan, ya kejadiannya nggak bakal kayak gitu. Maksudnya ya udah gitu, hukum berjalan saja dengan seperti itu, nggak ada yang namanya pembelaan. Nah iya benar. Itu momen yang gue inget sih waktu pas gue speak up kayak gitu. Ya mereka juga sadar gitu. Akhirnya panitia juga ngasih izin makan bareng-bareng. Jadinya semua panitia makan gitu kan. Panitia bukan maha benar, tolong. Nah di situ sih bang, gua kan dari zaman LDK sampai ke masuk kita benar dilantik di organisasi ya kan. Di situ bang gua kenal lu tuh kayak tipikal wah ini benar-benar anggota nih gitu. Sisanya kayaknya bocah tuh kayak gua ya ikut-ikutan doang gitu. Dikasih kesempatan berspeak up jarang gitu ya kan. Suruh berpendapat jarang gitu. Cuman awal-awal gue juga pernah gue juga nggak langsung istilahnya menonjol bisa speak up, bisa tapi pendapat. Enggak bang, lu tuh kata-katanya ngenal banget, kayak pernah di momen apapun lah, kayak rapat Himawari Mazda, lu tuh pasti ngasih masukan yang oh iya juga ya gitu, bocah tuh pada gitu. Terus pada rapat sama misal waket, lu berpendapat juga. Itu gua kenal lu tuh kayak wih Yuda doang nih. Kalau gua tuh kalau misal lagi kumpul ini tuh kayak langsung wih ini ada yang nanya nggak ya, wah nggak ada yang nanya, ternyata lu pasti lu yang nanya gitu kalau ada lu tuh berpendapat terus. Makanya di situ gua ngelihat lu tuh speak up-nya lumayan gitu. Jadi ada di satu momen juga, karena apa ya, karena pengalaman kali yang berkata kali ya. Pengalaman. Jadi, kan kayaknya lu awalnya berorganisasi juga. Awalnya gue juga sebelum masuk ke perkuliahan ya kan, ada di SMA juga ada kan organisasi. Nah kalau gua kebalikannya, gua nggak berorganisasi. Lu berarti dari awal sekolah ya kosong banget ya, jadi kayak makanya wajar gua kayak newbie gitu yang masuk. Gua kuliah juga kaget anjir, kayak ini bener gua kuliah nih, ngapain ya kuliah gitu. Sama gue juga awal-awal ya, tapi kayak lu rasanya walaupun organisasi di internal kayak gitu-gitu tuh ada aja bang ngaruhnya ke kita tuh. Pasti sepenting itu. Kayak bener gue banyak perubahan juga yang gue rasain.
yang tadinya lu diem gak ngerti, akhirnya lu juga mencoba buat speak up kan, istilahnya. Ya benar. Berpendapat ya, walaupun pendapatnya istilahnya masih kosong kan ya, istilahnya ya nggak berefek banget, tapi seenggaknya lu berani coba buat speak up itu, apapun itu gitu kan. Hasil ya belakangan, yang penting lu berani aja dulu. Gue juga dulu kayak gitu. Awal pengalaman gue ya sebelum masuk kampus ya, gue dulu juga berorganisasi istilahnya, walaupun emang organisasi di kampus sama di sekolah zaman SMA emang beda kan, beda banget lah. Pemikirannya juga pada umur sekolah kan beda sama umur di sekolah masuk kampus ikut ya kan. guru aja. Nah di sekolah itu biasanya kita emang masih dibimbing kayak gitu kan. Kalau udah masuk kampus kan lebih mandiri, lebih bisa lah istilahnya menentukan hal-hal yang harus kita lakukan, apa yang kita rencanakan buat ke depan di organisasi seperti apa. Itulah yang dibentuk di kuliahan. Iya benar. Dan gue juga awal-awal ya sebenarnya karena kebiasaan itulah yang membuat gue kayak berani buat speak up. Kan itu yang materi pernah disampaikan sama senior gue. Siapa sih dulu yang ngasih public speaking kan? Kunci public speaking tuh sebenarnya ada 8 8B. Itu 8B isinya pertama belajar, kedua belajar, terakhir berlatih. Ya sama aja, tapi ya berarti emang kunci buat bisa berspeak up itu ya belajar sama berlatih kan. Iya, dicoba belajar, sisanya ya teori-teori dasar paling apa itu public speaking tuh karena lu belajar sama orang yang bisa berpublic speaking. Nah setelah lu belajar banyak, jangan lupa lu juga harus latihan ketika lu mau harus diaplikasikan. Mimpin misalkan suatu rapat nih, karena lu dulu kan ketua di himpunan. Lu juga sering nih memimpin rapat, misalkan ada rapat mingguan, rapat bulanan, atau rapat ketika mau ada program kerja yang mau dilaksanakan. Pasti lo istilahnya belajar dulu nih, materi apa nih yang harus gue sampaikan ke teman-teman gue biar pada ngerti. Gue belajar, lu belajar, akhirnya lu sampaikan ke mereka. Nah itulah awal mulanya lu berani gitu berpublic speaking ke orang-orang. Sama istilahnya di pekerjaan juga harus kayak gitu. Misal ngaruh ya bang ya? Ngaruh banget. Gini, gue orang awam yang istilahnya gue baru masuk ke industri yang namanya apotik ya kan, di kesehatan. Karena gue basically gue farmasi, gue masuk apotik pertama kali. Sebelumnya gue lebih banyak pengalaman di rumah sakit ya kan. Masuk ke apotik itu ngeblank semua, hitam. Di rumah sakit juga bagian apotiknya kan? Bagian apotik, cuman kan pelayanannya beda. Ketika di apotik kan itu retail, penjualan. Lo gimana caranya nih biar misalkan produk dari apotik gue laku? Otomatis kalau gue skeptis, diem aja, nggak acuh, gue nggak bakalan bisa, nggak akan tahu ilmunya gimana cara buat melobi orang gitu biar dia mau beli produk kita. Akhirnya gue nanya sama senior gue, ya kan, Kak ini gimana ya biar penjualan oke, produk kita laku kejual nih, cara ngomong ke pasiennya kayak gimana sih nawarinnya. Nah itulah, itu yang akan lo dapetin ketika lo mau belajar public speaking. Itu yang lo bakalan rasakan ketika di dunia pekerjaan gitu. Sepenting itulah public speaking. Sepenting itu gitu. Kalau lo diem aja, yakin bro, lo bakalan susah buat survive di tempat manapun. Tapi emangnya sih kerjaan apapun lebih dominan minimal lo bisa public speaking ya kan? Maksudnya kepake gitu sepengaruh itunya lah public speaking. Minimal lo ngobrol nyambung lah gitu. Iya, walaupun kerjaan lo bukan mengajar lah yang harus jago ngomong tuh apalah, cuman ya lo secara komunikasi tuh harus ada lah gitu ya kan, karena kan makhluk sosial harus ada. Iya masa nih lo lagi jaga berdua nih ya satu shift sama temen lo, karena lo orangnya maluan,
nggak pede dari awal sesip sama temen lu sampai balik gawe tutup toko, lu masih mau diem-dieman kayak orang marahan, kan nggak mungkin. Tapi bang, kan kita manusia bukan, maksudnya ada yang namanya introvert sama extrovert. Ya Nah, emang bedanya ada. iya kan, tipikal Ada. manusia kan itu hitungannya. Ada. Orang yang extrovert nih, orang yang kayak udah biasa ngobrol, sering banyak bercanda. Nah beda kalau introvert nih kebalikannya. Tipikal introvert tuh yang kayak lebih banyak diem, terus Lebih menyendiri, lebih menyendiri, suruh berpendapat juga ogah-ogahan. ogah-ogahan. Itu bang, ngaruh nggak tuh? Ngaruh banget. Soalnya gimana ya, kalau misal di tim gue juga introvert bang dok. Secara komunikasi gue nggak terlalu ini juga. Seintrovert apa diri lu, gua tanya. Seintrovert apa lu Sumpah, sama orang-orang lain? gue nih tipikal di rumah, gue tuh tipikal orang yang diem banget. Kayak misal di rumah ada tamu nih rame, keluarga gitu, gue lebih milih di kamar gitu, nyamannya gitu. Karena ya nggak nyaman aja gitu kalau misal kita banyak Oke. komunikasi. Ini gue sharing aja ya, gue juga ngerasa anjir gue juga introvert nih, kayak ujian banget gitu. Karena zaman sekolah pun gue ini banget bang, pendiam banget bang, cupu juga. Sumpah gue kayak hal kecil kayak kerja kelompok gue nggak pernah ngomong gitu. Kayak ya orang introvert gimana sih, orang pendiam gitu ya kan. Tapi ini fakta. Cuman nggak asik juga. Iya, tapi ini fakta juga ya. Apa tuh? Gue juga tipikal orang yang gak suka keramaian. Nah iya, kalau gue suka rame, tapi kalau nggak kenal semua nggak apa-apa gitu. Kayak gue nih lagi butuh sendiri, tapi gue ke tempat rame tuh. Cuman gue nggak kenal siapa. Nggak kenal sama siapa kan? Iya. Diem aja Gue menikmati seru suasananya kayak gitu. Ya kan? Cuman kalau misal gue Sama. kan Ini. beda lagi kalau suasananya gue kenal semua gitu. Kayak gue kalau misal diem banget nggak nyaman nih gitu, harus ngomong kan. Cuman gue ngomong juga ngobrol kadang ada sedikit ketidaknyamanan karena lagi Iya. ya gitulah introvert. Gimana itu bang? Kalau menurut pendapat gue, seintrovert-introvertnya lu butuh komunikasi sama orang lain. Pasti butuh. Karena kita makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Iya, saling berpengaruh. Saling. Jadi ketika lo misalkan masuk ke dunia kerja, gue bahas ke dunia kerja ya, contohnya. Karena basically gue udah kerja nih sekarang, dia lagi cari kerja ya kan. Ini pengalaman aja di sharing di tempat kerjaan. Ketika lu misalkan butuh sesuatu, karena lu diri lu introvert, nggak nyaman, nggak pede ngobrol sama orang yang basically lu nggak kenal. Karena awal-awal kerjaan kan pasti baru kenal rekan kerja doang, nggak kenal as a personally. Dia tuh orangnya kayak gimana. Seiring berjalannya waktu, seintrovert-introvertnya lu, sediem-diemnya lu, pasti bakal komunikasi. Kenapa kayak gitu? Iyalah, lu kerja di tempat orang dan lu punya rekan kerja. Ketika saling butuh, pasti bakal tanya satu sama lain, bakal komunikasi, dan itu nggak ada pengecualian, entah itu dari atasan lu atau lu sendiri. Karena sesuatu itu komunikasi itu yang dibutuhkan dua arah. Komunikasi yang harus nyambung, komunikasi yang efektif, yang nggak berlibet. Ketika lu ngomong, dia nangkep apa yang lu perlukan. Ketika dia minta sesuatu, lu ngerti apa yang dia butuhkan, kayak gitu. Jadi basically contoh kayak gini, lu kerja di dunia kesehatan karena basic kita kesehatan kan, lu perawat, gua farmasi. Lu diperawat, ketika misalkan butuh tolong cek pasien ke kamar ini bla bla bla, pasti bakalan lu komunikasi dengan pasien. Dan itu adalah bentuk sebuah keharusan yang lu harus mau nggak mau, suka nggak suka, lu harus lakuin gitu. Karena ketika sudah menyangkut dunia pekerjaan, kalau lu diem terus, itu satu yang lo harus tahu, orang bakalan mempunyai pandangan
nggak suka sama lu karena lu diem, nggak banyak tanya, tapi lu nggak ngerti gitu. Itu poin penting. Jadi jangan diem, jangan kebanyakan diem. Mendingan lu banyak nanya dibanding lu banyak diem. Orang nganggapnya ketika lu diem, oh dia ngerti. Padahal lu nggak paham gitu. Cara kerja seperti apa banyak di dunia orang kesehatan. kayak gitu tapi bang. Jangan, ya mendingan gini deh. Contohnya, jangan sampai lu tuh kelihatan cuek, apatis, acuh. Karena dunia kerja itu beda dengan dunia lu gitu. Saling butuh. Ketika lu butuh ke teman lu, pasti lu komunikasi, lu tanya. Sama orang lain juga butuh ke kita, dia bakalan nanya, bakal komunikasi sama kita. Nah, apalagi di dunia kerja, jangan sampai lu diem tapi nggak ngerti. Itu fatal. Kayak gini sih bang, apa namanya, kayak sepengalaman lu lah selama ketemu orang gitu. Pernah nggak sih lu bang ketemu orang yang kayak dia kayaknya orangnya introvert nih, secara diajak komunikasi juga bertolak belakang. Awal-awal gue kerja nih gue ceritain. Nah, enggak ketemu siapapun lah gitu. Kalau kan nih kita konteksnya. Gue contoh aja di tempat kerja gue ya. Dia pendiam nggak? Iya, awal-awal kenal gue. Oh iya. Sebagai rekan itu hitungannya orang baru lah gitu. Orang baru ketemu. Jadi kayak membiasakan adaptasi itu emang butuh proses. 3 Nah, bulan adaptasi. pertama Cuek loh. komunikasi gue hanya sebatas kayak ada yang bisa dibantu lagi nggak kak, ngerjain apa nih gitu. Iya aja. Iya itu gitu. Misalkan ini kayak gitu doang. Tapi seiring berjalannya 3 bulan itu 3 bulan gue kayak gitu komunikasi. Terus Kayak cuman kalau beresin ini kayak gitu. Cuman komunikasi kerjaan yang sifatnya dasar doang. Setelah pembiasaan diri, adaptasi, udah ngerti, udah paham lah, oh dia tipikal orang yang seperti ini, kalau kita ajak ngobrol ini nyambung kayak gini. Oh kita nggak bisa nih maksain nanya sesuatu yang seperti ini ke dia, belum waktunya. Karena kita orang yang baru kenal gitu kan di tim itu. Nah setelah berjalannya waktu, akhirnya apa? Ketahuan nih, oh dia orang yang tipikal orang yang kayak gini. Jadi setelah banyaknya perjalanan waktu itu, gue tahu, oh ini tipikal orang kayak gini. Jadi ngerti nih, membiasakan diri aja kita bertahan di situasi yang seperti itu. Awalnya emang canggung banget buat ngajak ngobrol. Udah ada. Tapi sekarang ya asik gitu. Setelah tahu orang yang kayak gini asik, nanya ini, dia Berarti cerita gitu. Menurut dia pendiam atau gimana setelah kenal? Setelah Emang kenal, benar pendiam? setelah kenal dia Enggak ya? bukan seperti orang yang benar-benar pertama kali kita ketemu gitu. Lebih belum adaptasi aja kali. Karena dia tahu, oh ini orang asing, pembiasaan dirinya seperti ini. Tapi setelah ketemu lama, bertemu di satu shift yang sama, berturut-turut kayak gitu, akhirnya dia juga lepas gitu. Istilahnya kayak, oh kayak gini nih orangnya ternyata asik juga nih, diajak ngobrol, ketawa-ketawa bareng, istilahnya dia cerita juga tentang ini, tentang pekerjaan, tentang pribadinya. Jadi ketahuan seiring berjalannya waktu. Jadi jangan istilahnya udah temen lu diam, lu juga diem gitu. Ya udah kayak gitu. Jadi aja terus. Lebih ke ibarat lu mending adaptasi dulu lah gitu. Iya, lu aja gitu yang pancing. Iya, Artinya, jangan kita nih ketemu orang ngobrol, lah anjing nggak asik, udahlah tinggal. Iya, artinya jangan kesan pertama itu bukan berarti pribadi dia seperti itu. Kesan pertama nggak menunjukkan apa-apa, bro. Iya benar. Jadi lu butuh proses yang lebih panjang waktunya buat lu mengenal dia gitu. Siapapun itu ya, entah itu orang baru, orang lama. Karena kadang kita ketemu sama orang lama juga. Iya. Ada orang yang nggak nyambung emang ya, diajak ngobrol kayak nggak asik, dia mau ngobrol yang beginian nggak asik gitu. Kan kalau zaman kuliah tuh bang ada circle gitu bang. Nah kayak kita nih ya kan? iya maba, lu pernah maba kan? Kayak kita maba nih anjir, nyari temen yang ibaratnya semua orang pasti nyari yang satu frekuensi gitu ya kan, yang satu hobi bareng lah atau kesukaan bareng lah. Itu ada aja kayak wah pulah pilih lah orangnya, wah ini bocahnya nggak nyambung nih,
kayaknya nggak cocok sama temen sama gue gitu. Di situ udah nggak temenan, jadilah circle di situ di perkuliahan. Makanya di kuliah itu awal maba-maba nih, masa-masa perkenalan pasti pada asik-asik semua nih. Ntar kalau misalnya udah semester 2, semester 3 udah pada tahu karakternya masing-masing, kepribadiannya masing-masing, itu pasti jauh. Pengalaman gue juga nih, gue di kelas kan gue cowok cuma berapa gitu, di perawat kan minim banget ya kan cowok. Nah apalagi farmasi. Iya, kalau cowok kan nggak sikelan lah, ibarat ya main-main ayo gitu, enggak juga nggak masalah kan. Kalau cewek nih bang, di kelasan gua tuh kubu ini kubu itu, tapi ntar kalau udah semester atas pisah juga bang, kayak anjir lo gimana sih sistem pertemanan lo gitu. Orang toh di tongkrongan juga apa yang diomongin sih paling gibah lo gitu, apa gegara gibahan lo nggak masuk jadi lo nggak temenan gitu. Iya, yang gue lihat, Makanya, yang gue perhatiin sih itu kalau awal-awal sih masuk perkuliahan emang cari teman yang nyaman dulu sih. iya, Cari teman yang bener-bener ini nyambung nih, asik nih. Jadi sekumpul tuh. Tapi lama kelamaan mereka juga bakalan tahu karakter kepribadian mereka yang aslinya ternyata kayak gini. Jadi lama kelamaan ternyata aslinya seperti ini. Nggak sesuai sama gue, kepribadian gue yang misalkan gue orang yang tipikal yang nggak mau istilahnya mau gibah terus gue nggak suka gibah tiba-tiba ya emang gibah nggak baik kayak gitu. Iya, kelompok ini ketika kumpul ya gibahin orang Gibah, terus gitu kan. suka lah. Makanya kayak itu bener lo keluar dari circle itu. iya, lu keluar dari circle itu. Iya, karena emang itu circle toxic ya. itu nggak bakalan baik juga sih buat kedepannya. Iya. Kedua adalah ketika lu ngelihat si temen lu, misalkan lu orang yang nggak suka yang boros, hal yang boros. Nah, tiba-tiba lu masuk circle itu, bawaannya kayak diajak jajan, main, ke mall yuk, berarti nonton yuk, ini yuk, ini. Untuk sekali 2 kali oke, ya kan? Iya. Oke. Anak kampus kan biasa bang, Iya. kayak pengen hedon. Padahal di orang tua. Seterusnya itu bisa buat lu rugi, istilahnya kan bukan rugi di materi aja, rugi waktu, sia-sia lu bakal begituan gitu kan. Mending lu dari keturunan orang kaya, anak yang punya, oke, orang tua lu masih sanggup. Kalau bagi gue perantau, dia perantau juga. Gue perantau, ya jatah gue tuh bulanan gitu kan. Bulanan tuh bayar kontrakan, bayar buat makan, dan yang biaya-biaya yang hal tidak terduga ketika ngampus kan pasti ada aja tugas begini, fotokopi segala macam, bikin makalah lah, apalah, laporan segala macam ya kan. Nah ketika lo diajak hedon buat belanja ini, makan ini, jalan ke sini, ya gue mikir sih bro, kayak istilahnya ya kesenangan bukan cuman hal-hal seperti itu aja. Gue happy kok cuman diem di kosan, nonton menikmati waktu. Kalau cowok istilahnya nonton menikmati waktu kita, makan sederhana, apa aja yang bisa dimakan gitu, kayak snack atau apa, cukup gitu. Itu buat gue bahagia kok, nggak harus kayak ibarat kata seminggu sekali nonton ke bioskop atau makan ke restoran, normal lah. Iya, jadi hal yang seperti itu ya udah, hiburan sewajarnya aja. Berarti gitu. Emang circle di kampus itu wajar ya? Wajar karena banyak daerah, terus kemampuan materi orang kan beda-beda. Iya. Ditambah lagi ada orang pribumi, ada orang pendatang. Betul. Nah orang pribumi itu yang biasanya ya hedon wajar karena mereka pribumi dan mereka juga punya duit, makanya kerja dia punya duit. Iya, berarti ibaratnya kayak lu nih kalau misal mau kuliah gitu ya kan, terus ketemu circle di dalam perkuliahan, jangan kaget lah gitu. Kita lebih berpikir mendewasa aja gitu. Kalau misal memang di dalam perkumpulan itu tidak baik buat diri sendiri, kayak ibarat enggak deh gua gitu. Kalau misal masuk sini terus aja, merugi gitu. Jangan sampai lu cuman takut nolak terus dijauhin. Iya. Enggak apa-apa ya. Itu pilihan. Cuman kasihan bang kalau misal dia nggak punya circle mana-mana gitu.
Kalau gue nggak punya circle apapun tuh. kalau cewek bang, Pas kuliah. kalau cowok mah gue juga fleksibel kayak Gue kemana aja oke loh. gue juga Maksudnya apa ya, gue nggak punya- pernah kayak nggak punya geng. kelompok geng yang pasti dalam 1 tahun beruntun atau selama kuliah gitu. Karena gue basically gue lebih senang sendiri loh kemana-mana. Sama-sama sih ya. Serius, lebih senang soalnya lebih bebas, lebih fleksibel dan nggak ada yang ngatur gitu. Itu sih, gue orangnya bukan nggak suka diatur ya. Ada Emang itu. harus ada aturan kalau hidup itu. Kayak ibarat ya memang butuh juga sih ya kan teman. Cuman kadang ya namanya orang nggak tahu ya kan, kadang dia butuh nih kita bantuin, terus ketika kita butuh kayaknya gue minta bantuan siapa gitu ya kan. Orang yang nggak punya circle kan berarti dia nggak punya temen loh. Enggak, maksudnya dia emang lebih welcome kemana aja masuk iya, makanya itu kayak gitu. lu juga kayak berpikir bukan berarti istilahnya lu nggak berteman di circle ini bukan berarti itu bukan teman kita gitu ya. Ya secara personally kita berteman dengan siapapun istilahnya, walaupun memang bukan kita anggap sebagai circle kita, tapi ya kita harus juga menyesuaikan diri lah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau emang kita bisa di situ ya lu nyaman di situ, kenapa enggak gitu kan istilahnya ya, karena itu pilihan, balik lagi jatuhnya ke lu. Dan bagi gue sih masalah seperti itu hal-hal yang memang mendasar pasti bakalan ada di setiap kampus manapun loh gitu. Ada pasti. Santai lah. Iya sih, benar. Apalagi gue juga sama bang, gue pas zaman kuliah gue jarang banget main sama satu kelasan bang, kecuali cowok ya kan, di kelasan cewek semua kan. Gue tuh sering main sama, gue lebih akrab sama ini malah teman kelasan lain. Gue malah Karena di organisasi juga kan. gue berbaurnya malah lebih yang ke lebih senior di atas gue. Oh, kalau gue beda lagi bang. Angkatan di atas gue setahun misalkan di farmasi, ya gue join juga, masuk juga. Gue ini bang tipikal nggak tahu ya, gue tuh kalau misal berteman sama yang lebih tua dari gue, senior dari gue rada segan bang, serius dah. Lu Kayak gue nggak bisa akrab. Lu sama gue kan lebih tuan gue kalau secara umur, tapi Kita mah secara kata- adaptasi udah lama, serius bang. Kayak gue nih baru ketemu orang yang lebih senior, kayak segan aja gitu, nggak bisa ini. Soalnya kalau gue lihat lo ya, kayak lo tuh bisa gitu ngobrol langsung sama yang lebih tua, kayak secara komunikasi ngobrol apapun itu. Lo nggak berani bang gitu. Gue tuh lebih segan sama pertama yang lebih tua, terus sama cewek juga gue rada segan bang. Bukan segan kalau ke cewek itu Kan kayak- gue introvert bang, bener. Kayak- Nah itu tipikal gue. Nih gue sama yang lebih tua, gue nggak bisa selengean, maksudnya nggak bisa ngobrol normal gitu. Kayak gue tuh kalau misalnya yang lebih tua takut salah ngomong gitu, kayak anjir ini salah ngomong, salah nggak gitu ya, gue itu yang takutin. Terus kedua sama cewek, gue sama cewek tuh nggak bisa akrab dari zaman sekolah. Pas zaman kuliah juga gue jarang main sama cewek, kayak komunikasi doang juga. Gue gak berani bang, semenjak masuk organisasi tuh rada ngaruh tuh, teman-teman cewek semua kan. Tapi lo ngelihat gue gimana? Awal-awal kuliah terus ketemu di organisasi. Siapa? Ngelihat gue Rada kayak segan juga. pribadi. Siapa senior di kita kan banyak dong. Gue tuh lebih akrab yang deket-deket aja. Dulu gue sama ini siapa? Nawajir. Sama Nawajir. Awal gue LDK juga. Oke. Lo kesan pertama deh ketika lo ketemu gue, ngelihat gue, terus gue orangnya seperti apa. Nanti gue bakal bahas juga kepribadian lo seperti apa. Lo orangnya kayak gimana. Lo iya. Iya. Gue awal ketemu lo kan di himpunan tuh. Awal kenal juga. Dan itu kita nggak kerap banget kan. Menurut lo usia gue sama lo sama apa beda? Beda dong. Di awal lo udah tahu emang usia gue segitu? Apa lo baru tahu sekarang? Gue nggak tahu sih. Cuman oh iya satu lagi tuh. Kan kita masuk sekolah Sama yang lebih tua, sama yang gue tuh minderan atau gimana ya bang. Sama nggak berani ngomong sama yang lebih dari gue, kayak secara finansialnya, secara inteleknya. Gue nggak berani bang. Kayak misal gue ngeliat tuh
secara pemikiran juga udah dewasa kata gue. Ya maksudnya kayaknya nih rada dewasa juga pemikirannya, gue rada segan gitu. Gue berani ngomong sama lo komunikasi, cuman nggak bisa seakrab itulah dulu ya kan. Tapi semenjak seiring waktu sering mempertemukan kita kayak satu kosan bareng. Karena itu pun lewat jalur-jalur kayak lo ngekos pertama sama siapa? Bang Enggar. Bang Enggar gue deket tuh sama dia, jadi gue ngalir tuh, gue kenal sama Enggar, kenal sama lo juga gitu bang. Kalau misalnya nggak ada mereka kayaknya gue nggak bakal bisa juga tuh bareng lo main sama Enggar, si Alip, dia juga senior gue kan. Gue awal-awal segan sama mereka. Gue kenal sama Wajir doang nih. Si Wajir kan bocahnya sama cewek, terbuka terus seru juga orangnya. Sama yang senior juga dia tuh tipikal orang yang disukai. Dia deket sama Bang Enggar. Bang Enggar deket sama Alip. Nah Wajir tuh bisa akrab sama mereka. Terus dari gue tuh deket sama dia, gue jadi akrab sama mereka nih. Alip sama dia malah jadi kayak teman gue, bagusnya gitu. Nah, cuma ya jarak waktu adaptasinya lumayan lama bang. Nggak kayak ya lu lihat lah gue dari zaman organisasi juga. Nah lu ketemu gue gimana? Awal-awal Iya awal terus sampai nggak bisa, nggak berani sedekat itu bang. Segan kayak enggak nih Yuda gitu. Iya gue gitu di lingkungan manapun ya, kayak di rumah juga gue pendiam bang. Makanya gue bilang dari awal tadi gue tuh sebenarnya introvert tau. Jadi kayak introvert yang nggak introvert banget lah. Iya nah, sekarang udah adaptasi lain lebih kan? Ke ngarah kayak kalau misalnya ada orang pendiam tuh mereka bukan salah gitu, kayak emang tipikal kepribadiannya kayak gitu. Dia nggak nyaman buat komunikasi gitu ya kan. Jadi jangan dipaksa buat ngomong dia. Nah itu kesan lo ketemu gue pertama kayak gitu kan ya. Ya secara personally kalau gue ngelihat si Fahri ini, jadi awal-awal tuh kayak memang ya lu lihat gue sering ngobrol sama tadi. Temen cewek gitu, enggak kan? Gue kenal di himpunan bocah-bocah yang beranian ngomong tuh sering laga-lagain gue, makanya gue jadi akrab. Dulu enggak bang gue. Dia emang orangnya dia tipikal orang yang pendiam, nggak banyak ngomong lah istilahnya. Tapi emang setiap pertemuan tuh ada aja rajin gitu kan. Awal-awal tuh ikut kumpulan sana sini ngobrol. Ya walaupun emang kadang orangnya diem gitu, nggak banyak ngomong. Iya kan. Itu yang kesan pertama yang gue kenal sama Pak itu kayak gitu orangnya. Ini orang kata gue disuruh minta pendapat susah gitu ngomongnya kan, padahal cuman ngobrol. Gue berbaur juga nggak kayak lu lagi ngumpul nih padahal lain rapat kan, kayak formal udah rapat nih kelar bercanda-bercanda. Gue masuk nyelotok juga enggak bang, nggak berani bang. Kayak anjir gue siapa sih gitu. Ya padahal gue juga awal-awal nggak, lu mah anjir dari zaman PKKMB gue lihat ini siapa sih gitu. Bocah akrab banget gitu, deket banget sama cewek, komunikasinya bagus, kayak teman-teman juga ngelihatnya asik. Gue emang nggak bisa kayak gitu bang. Ya emang nggak gampang, maksud gue gini loh, gue kayak gitu juga nggak setiba-tiba celetuk ke bocah yang nggak kenal. Lu dari mana gitu bro? Itu masa asik anjir. Enggak kan, enggak kayak gitu kan gue. Maksudnya asik gue bang. Gue nggak seasik itu gitu ke orang-orang yang nggak gue kenal. Ya even dia lebih senior dari gue pun gue mencoba buat adaptasinya. Ya pertama ya kenalan dulu kayak bang gitu kan istilahnya, kayak kalau misalkan di praktek. Cuman kan nyari topik juga susah itu. Nah itu gue kadang nih kayak ketemu orang, wah ini orang berperan nih, kayaknya gue pengen deketin itu. Cuman gimana gitu komunikasinya, kayak gue mau ini takut soal sih, kayak kan soal akrab. Ngobrol juga hanya bahas apa gitu ya. Tapi jujur aja sih, emang pendekatan ke orang-orang kan beda-beda ya. Jadi lo harus tahu karakternya dulu gitu. Istilahnya lo nggak bisa langsung tiba-tiba masuk ke dunia dia. Ketika lo ketemu sama yang lebih senior lo harus seperti apa, ketemu sama angkatan lo harus kayak gimana, ketemu yang di bawah lo harus kayak gimana sikap lo. Awalnya yang gue pelajarin itu adalah pembawaan karakter sih.
Iya, Jadi, kita ngelihat orangnya iya, dulu, dia karakternya kayak gimana sih. karakternya seperti apa. Ini orang ini bisa nggak sih kita Ajak ngobrol secara santai, relax gitu. Ada orang yang kayak pendekatannya harus formal, ada yang kayak pendekatannya itu harus bener-bener nilik dulu gitu, orangnya kayak gimana nih, dia suka nggak pembahasan kayak gini. Jadi gue kayak gitu, Takut ke bawah hati juga kan. gue ketemu orang-orang yang istilahnya orang asing bagi gue di organisasi yang nggak kenal, misalkan awal-awal dari WDH nih, ngobrol-ngobrol gitu pun even gue nggak kenal banget sama orangnya, tetap istilahnya kita harus tahu karakter dia gitu. Jadi baru kita bisa ngobrol gitu. Ya intinya tadi, lu ya udah, lu pede dulu nih, lu pede nih bakalan apa yang mau lu obrolin sama dia, lu sampaikan kepada dia dengan bahasanya yang mudah dimengerti sama dia gitu. Jangan sampai ketika lu ngobrol nih nggak nyambung gitu pembahasannya. Iya benar. Itu yang bikin orang kayak apa sih ini orang, kok bahasanya kayak gini, kok nggak sopan gitu, kok nggak enak gitu. Itu yang jadi permasalahan di setiap orang, termasuk gue juga. Gue ada permasalahan juga kadang. Gue tipikal orang yang mudah berbaur, mudah beradaptasi di lingkungan manapun. Gue juga belajar banyak dari hal itu. Karena apa? Karena adaptasi penting banget dimanapun lu hidup, di tempat manapun lu berpijak. Itu adaptasi yang bakal bikin lu survive gitu, manapun juga. Jadi salah satunya adalah kuncinya buat lu bisa adaptasi, ya lu harus secepatnya bisa berbaur di tempat yang baru gitu. Karena bagi gue di posisi seperti itu adalah pilihan gitu. Lu mau akrab sama dia, ya lu harus berbaur sama lingkungannya dia gitu. Lu mau kenal sama dia, lu harus berani buat kenalan sama dia gitu. Ibaratnya jangan sampai lu butuh sama dia nih, tapi lu nggak tahu cara mengungkapkan komunikasinya seperti apa gitu. Nah itu yang jadi permasalahan. Hati dia. Nah ada juga kayak misalkan lu mau ngobrol sama dia tapi lu segan karena dia misalkan senior lu nggak tahu nih cara buka komunikasinya kayak gimana. Ya intinya lu apa yang mau lu sampaikan, apa yang mau komunikasiin sama dia, itu minimal dengan bahasa yang dimengerti sama dia, komunikasi yang efektif ya, itu yang bakalan bisa buat lu buka komunikasi sama dia. Itu yang gue pelajarin, makanya gue kayak gue mudah adaptasi sama senior gue kenalan sama senior di atas gitu. gue. Bahkan even pas gue istilahnya di farmasi, gue lulus di wisuda gue, itu senior gue dateng gitu. Maksudnya siapa? Farmasi di angkatan gue 1 tahun yang gue, kayak Rapi, terus si Jangkung. Oh iya tahu. Ya itu pada datang gitu ngadirin wisuda gue gitu. Karena akrabnya itu loh, dari mulai di bawah kenal di bawah pas masa kuliah, gue ngakrabin diri gitu, masuk ke dia tuh, komunikasi buka. Jadi enak ya, banyak kenal. Iya, jadi banyak kenal sama senior tuh, emang hal-hal yang bisa buka lu. Even ya, maksudnya penting banget ketika lu punya teman senior lu udah dapat relasi bro gitu. Iya itu karena gue juga kerja pertama pas di rumah sakit, karena apa? Gue kenalan sama senior gue di atas gue, terus dia ada lowongan dan ngajak gue buat kerja di tempat dia. Gue kerja di tempat dia bro. Itu relasi bro. Relasi. Penting relasi. Dan itu adalah manfaat buat lu. Lu spend manfaat di situ. Iya, gue juga lagi gitu bang. Gue karena kan gue mikir, ya gue tahu relasi itu sepenting itu. Jadi kayak kalau misal ada orang yang mungkin dia punya pengaruh gitu, kayak misal dia punya apa ya, dia kerja terus misal kalau misal lu mau kerja bisa lewat jalur dia, sepenting itulah relasi. Makanya gue tuh pengen kayak ketemu orang yang penting-penting gitu, pengen akrab, kenal gitu. Ya bukan berarti lu kenalan sama dia ada butuhnya doang, atau enggak, butuh emang manfaatin ya, dia sebagai batu loncatan, bukan kayak gitu ya. Gue di RS juga kan ketemu senior-senior yang udah kerja di situ kan, karyawan situ. Terus
dia emang secara pengalaman ngajarnya juga seru gitu, kayak wih ini enak nih, seru nih, jadi pengen gitu kayak ajak ngobrol, terus dapat kontaknya, dapat temenan, kali dia nge-share info loker kan gue bisa lewat jalur itu. Sepenting itu relasi kan. Iya, penting banget ya. Makanya gue dapetin manfaatnya ya setelah hubungan yang kita bangun itu, bro. Kalau hubungan dibangun dari bawah Iya yang sih. lu bagus, sampai kapanpun bakalan tetap. Iya, gue Makanya gue bisa ngakrabin senior gue itu karena itu awal dari hubungan ini yang gue bawa dari bawah itu sampai ke atas bakalan keinget gitu. iya pas zaman kemarin tuh pandemi kan bener-bener dibutuhin banget tuh nakes ya kan. Kebetulan ada aja gitu kalau misalnya kita banyak temen tuh, kayak tipikal kayak gue nih termasuk, gue kan ada kenalan, terus dia ngajak kerja gitu, kayak vaksin tuh, gue diajak vaksin, oh ya udah gue masuk vaksin, akhirnya dapat kerjaan gitu bang. Enaknya kalau banyak kenalan ya. Iya benar, relasi. Makanya kayak Pokoknya nggak salah sih lo bergaul sama siapapun, yang penting ada manfaat buat lo. Kayak gue kan masuk organisasi gitu ya kan, jadi gue kenal tuh semua jurusan, nggak cuma jurusan gue doang. Iya. Jadi ya teman-teman tuh kayak kalau misalnya apa-apa ke gue bang, kayak Ri minta tolong dong, minta kontaknya jurusan ini. Terus kata gue, kalau mintanya ke gue, iya kan lu banyak kenal gitu. Sama sih. Gue dicapnya gitu kalau di organisasi. Awal kayak orang yang super sibuk katanya, Terus susah diketemuin. sekarang udah senior nih, banyak kenalan adik-adik. Ri, gue butuh jurusan ini nih, buat ini, minta kontaknya dong. Anjir kata gue. Gue nggak sebanyak kenal juga. Cuman Padahal pas masuk kuliah tujuan gue buat cuman ya gue pengen kuliah aja, fokus kuliah. Tai bro, sampai kuliahan mah Iya. pengen ini pengen itu ikut. kayak lu udah gawe juga pasti ada kan orang yang, wih bagi loker lah gitu, wih udah kerja nih gitu. Terus ada kelas juga pasti banyak. Kalau gue sih justru kalau ketika udah kerja tuh kayak gimana ya, saking sulitnya cari kerja sekarang, jadi memang basically gue mandiri carinya, bisa bener-bener iya usaha gitu kan. Usaha sendiri ya. Terus kadang gue rada gimana ya, maksudnya sesusah itu loh cari kerja walaupun kita udah lulus, udah punya ijazah, udah punya STR. Iya. Karena memang sekarang bener gue akuin ya, jangan pernah lo sia-siain ketika lo udah dapat kerjaan, karena lo nggak betah, nggak nyaman, ngerasa di kerjaan lo terlalu banyak tekanan, lo pengen pindah atau lo pengen berhenti di tempat kerja itu. Udah bro, lo nikmatin dulu, lo puas-puasin dulu, lo dapetin ilmu sebanyak-banyaknya, dan lo misalkan memang kalau memang bener-bener udah mepet banget pengen keluar, ingat lo harus punya penggantinya dulu, pekerjaan lain dulu sebelum lo memutuskan untuk keluar dari tempat yang lo kerja gitu. Karena beneran yang gue rasain ya, setelah pandemi itu hampir setengah tahun gue, dari Mei Lu masih nyari-nyari sampai Februari 2002. lumayan sampai dari 2002 ya, Mei 2022, terus gue dapet kerjaan di bulan Februari 2023. Wah itu udah setengah tahun gue nganggur di rumah. Itu PR banget yang gue rasain. Gue bener-bener stres pasti ya. Terus tekanan di rumah udah pasti, terus ngerasa gagal banget gue kuliah gitu kan, nggak dapet kerja gitu. Padahal kan sabar aja dulu. Iya, sesuatu hal yang lu bayangkan ketika setelah lulus, gue bakal dapat kerjaan di tempat ini nih, bakalan enak nih, itu realitanya berbanding terbalik gitu, nggak sesuai sama yang lu harapkan. Ya lu jangan kecewa gitu. Karena pilihan yang gue bilang adalah pilihan. Lu mau masuk di tempat kerja yang enak, ya resikonya juga pasti bakalan ada. Gitu. PR tuh gue juga kan nasinya dari. Tapi emang iya sih bang, kalau kayaknya kerja tuh mending nyari sendiri tau bang. Kayak ibarat
lu nih dapat kerjaan tapi lu lewat jalur ini nih dimasukin sama si A si B, itu kayak punya beban Nah, moral juga bang, kayak ketika lu misalkan dapat lowongan dari temen lu, nah kayak temen lu udah kerja di elah, tempat lu itu, masuk sama gue ketika juga. lu masuk dan lu kayak kerjanya nggak bener, even lu kayak cuman butuh duitnya doang, Lebih beban juga aja. itu kayak dari temen lu ya, moral dari temen lu kayak beban dari temen lu juga sih, kayak ngerasa lu kerja kok nggak bener sih, kan gue udah capek-capek nih rekomendasiin lu kerja di sini tapi lu kerjanya nggak bener, kayak ngerasa beban nggak sih gitu kalau Iya. dari lu. Makanya kayak Kalau misalnya nyari sendiri kan kayak sekarang ya kayak elah, nyari sendiri, ini usaha gua usaha gitu, gua. ya udah gitu, Nikmatin jadi gua. gua nggak bakalan nggak ada menyebabkan masalah untuk orang lain kayak gitu ibarat loh. nggak ada hutang beban Itu sama sih. orang lain lah. Makanya itu jadi kepuasan buat diri lu sendiri sih kalau lu usaha dari nol sampai lu dapat kerjaan dan lu bagus di situ, itu berkat perjuangan sendiri itu lebih kerasa. Bener, lebih kerasa karena ya lo coba aja misalkan lu ada saudara, Dimasukin lewat saudara. lewat saudara lu masuk pasti orang-orang, lu masuk lewat jalur siapa, diajak siapa, nah itu pertanyaan yang bakalan lu bakal dapat. Nanti- Karena hal itu lu bakal jadi beban. iyalah. Kepikiran terus, yakin gua pasti. Udah sejam anjir. Udah kali ya? Nggak kerasa ya, sejam ya ngobrol. Makanya kalau usah. Udahlah, kayaknya gitu aja, sejam aja minimal. Hmm. Sisanya mah udah ngobrol tanpa record. Oke, thank you guys.